Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kita dipertemukan di malam hari ini. Terima kasih Mbak Zaim, Mbak Muri, dan teman-teman ASAI. ASAI ini kan Asosiasi Studi Agama Indonesia. ASAI. Nah, alhamdulillah ini saya menjadi orang yang pertama di programnya ASAI ini dalam program 1 jam bersama profesor. Jadi saya diminta untuk yang pertama ini. Sebelumnya sebenarnya ada yang lain. Ternyata tiba-tiba saya yang paling dahulu. Ya sudahlah. Saya bismillah, saya bilang siap. Kalau untuk ASAI, insya Allah siap. Ya, dan nggak ada kata tidak siap. Karena ya siapa lagi kalau nggak kita mulai. Nah, terima kasih kepada ASAI, Pak Ketua dan seluruh jajaran. Malam ini mudah-mudahan dengan program 1 jam bersama profesor ini kita bisa lanjut sesuai dengan apa yang direncanakan oleh ASAI. Menurut saya ASAI ini satu asosiasi keilmuan yang luar biasa ya. Aktif. Saya ada gabung dengan beberapa asosiasi keilmuan. Biasa termasuk yang aktif ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang saya banggakan teman-teman semuanya di sini ada mahasiswa S1 studi agama-agama, ada mahasiswa S2 yang bukan studi agama-agama. Ini ada Pak Kiai Imran Ijo. Nah, ini bukan mahasiswa studi agama-agama nih, mahasiswa S2 PAI di Pontianak. Ada juga Pak Noviansa tadi, itu mahasiswa S2 Magister Ekonomi Syariah. Nah, yang lain tentu saja salam kenal. Yang belum kenal ini saya berprasangka baik bahwa yang di sini banyak yang dari studi agama-agama. Yang ada tadi muncul Sulaiman. Ya, Sulaiman itu alumni SAA. IAIN Pontianak S1, sekarang SAA di Magister di UIN Jogja. Ini ada Yazid, ada Muhammad Ridhoi. Wah, Muhammad Ridhoi ini mahasiswa pasca ini. Teman-teman semuanya, sekali lagi salam kenal. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan seperti harapan dari ASAI, saya diminta untuk bercerita tentang pengalaman saya kuliah sampai menjadi guru besar. Nah, begitu ya Mbak Saim ya. Nah, sampailah pada mengapa saya memilih SAA. Nah, mungkin itu dulu yang saya akan sampaikan sebelum moderatornya muncul ini ya. Nah, saya dulu S1, itu background saya PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Di IAIN Pontianak yang waktu itu masih Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak. Yang sebelumnya waktu saya masuk masih Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Pontianak. Ya, setelah itu saya melamarlah jadi dosen. Waktu itu formasinya adalah dosen metodologi penelitian. Alhamdulillah saya masuk di tes lulus S1 PAI masuk jadi dosen metodologi penelitian. Nah, namun setelah 5 tahun saya menjadi dosen yang jeruk pakai jeruk, S1 mengajar S1. Nah, alhamdulillah waktu itu saya tes juga ya untuk S2. Tapi nggak lulus-lulus. Nah, jadi kalau teman-teman lihat saya sekarang jadi guru besar dan sudah kuliah di luar negeri juga, itu bukan itu mudah-mudah ya, tapi melalui sebuah proses yang panjang, jatuh bangun, ya seperti lagunya Maggie Z. Jadi 5 tahun saya di IAIN Pontianak, waktu itu sudah setahun Pontianak, jadi dosen, saya mau kuliah S2, cari yang beasiswa kan, karena kita nggak punya uang, nggak lulus-lulus. Saya daftar di antropologi UI, nggak lulus. Saya daftar di UIN Jakarta, nggak lulus. Saya daftar di UIN Wali Songo Semarang, lulus.
Tapi dari Pontianak itu banyak banget. 14 orang lulus semua. Akhirnya saya keluar barisan. Saya memutuskan untuk oke, saya akan cari yang lain. Tidak masuk ke UIN Walisongo semuanya. Jadi keluar barisan. Kemudian berikutnya saya melamar lagi ke Fulbright ke Amerika. Tidak lulus, sudah sampai ke Jakarta, sudah dites, ternyata tidak lulus. Nah, kemudian saya masuk di UGM, tentu dengan pengalaman-pengalaman tidak lulus banyak sekali itu, akhirnya tembus juga, alhamdulillah di UGM. Masuk di CRCS. Tapi ada jalan juga, jadi saya berhutang budi pada senior saya, namanya Dr. Samsul Hidayat. Dr. Samsul Hidayat itu orang yang sudah di CRCS lebih dahulu, Center for Religious and Cross Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada, yang kemudian bilang sama saya, ini mau nggak kuliah di CRCS? Ini ada beasiswa. Apa itu CRCS? Nah, ini dijelaskan. Akhirnya saya melamar dan luluslah saya, singkat cerita. Nah, saat itulah saya kemudian menjadi orang baru yang bergelut dengan dunia studi agama. Nah, CRCS itu adalah Center for Religious and Cross Cultural Studies. Jadi studi tentang agama dan lintas budaya. Nah, inilah cikal bakal saya untuk masuk ke studi agama atau religious studies ya. Yang SAA itu sebenarnya sekarang adalah religious studies. Kalau dulu namanya perbandingan agama. Nah, dari CRCS inilah yang membuat saya ini tersesat ke jalan yang benar. Jadi kalau Anda semua ini sudah masuk SAA sekarang, itu artinya Anda ini tersesat ke jalan yang benar. SAA itu bagus sekali. Kenapa? Karena setelah saya masuk di dunia SAA, melalui CRCS, kemudian saya S2 lagi di Justice and Peace Building di Amerika, dengan beasiswa Fulbright. Kemudian saya lanjut lagi di CRCS juga, S3, kemudian dapat kesempatan di Oxford University untuk ambil 1 tahun teori ya. Nah, ini membuat saya semakin mantap bahwa CRCS ini telah dengan sangat meyakinkan membawa saya ke dunia baru yang itu sangat prospektif. Nah, sampailah saya bisa menjadi guru besar dalam bidang religious studies. Kenapa? Ya karena memang peluang studi agama-agama di Indonesia khususnya dan di dunia itu masih sangat luas. Ya, jadi kalau saya kemudian sekarang memfokuskan diri di Borneo, nah itu karena apa? Karena memang Borneo ini merupakan satu wilayah yang besar dengan masyarakatnya yang sangat beragam, yang ternyata belum banyak tersentuh oleh riset-riset khususnya tentang keagamaan. Riset-riset pun sudah ada, tapi sebagian besar kalau kita cek adalah riset-riset yang dilakukan oleh orang kita sendiri untuk konsumsi kita sendiri. Sementara dari peneliti-peneliti luar itu belum banyak dibandingkan dengan Jawa misalnya. Jawa itu ada banyak sekali riset-riset yang telah dihasilkan baik oleh para peneliti di dalam, from within ya, maupun peneliti-peneliti di luar. Bahkan waktu saya kuliah di CRCS tahun 2003, jadi saya angkatan 2003, itu ada satu komunitas peneliti di Eropa yang khusus meneliti tentang Jawa. Nah, luar biasa. Jadi waktu itu European Anthropologist for Javanese Society kalau nggak salah. Jadi dengan bimbingan Profesor Dr. Irwan Abdullah waktu itu sebagai Direktur Eksekutif CRCS, saya berkenalan dengan para peneliti-peneliti luar yang masuk CRCS dan kemudian belajar dari berbagai tokoh agama, baik tokoh akademik maupun tokoh praktisi. Ya. Jadi CRCS telah membawa saya kepada dunia yang sangat menarik, jendela yang luar biasa, sehingga saya memang meyakinkan diri, memastikan diri dan mewakafkan diri saya sampai sekarang untuk berada di bidang religious studies, atau studi agama-agama. Nah, inilah yang membuat saya merasa sangat nyaman, sangat senang, dan menurut saya enjoy sekali di
religious studies ini karena memang sangat berpeluang. Bahkan kalau kita lihat dari riset-riset yang telah dilakukan oleh para peneliti di luar, di dunia misalnya, dalam studi agama. Sebenarnya mereka hebat-hebat, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi yang tidak terlalu banyak itu justru banyak berpengaruh di dalam studi-studi di dunia ini tentang agama. Kita lihat misalnya para ini ya tokoh-tokoh akademik di dunia studi agama itu kan ya misalnya John Raines waktu itu ya, yang merupakan salah satu tokoh di balik lahirnya CRCS. Ya, kemudian Ronald Switler sekarang di Temple University gitu ya, yang merupakan salah satu kampus induk dari studi agama yang dulunya namanya Comparative Religion. Itu kampusnya senior saya Mas Munjid. Dan masih banyak lagi ya tokoh-tokoh peneliti agama yang kita pelajari. Kalau teori-teori sosial yang kita pelajari di SA itu juga banyak yang mengambil objeknya masyarakat beragama. Durkheim misalnya kan, Durkheim itu kan bisa kemudian membahas tentang sacred and profane, itu kan pasti masyarakat beragama ya. Artinya banyak lagi ya teori-teori babon yang kemudian kita pakai dalam studi-studi agama. Walaupun studi agama ini adalah satu kajian studi yang memang menggunakan lintas disiplin. Nah ini yang membahagiakan menurut saya, yang sangat menarik bagi saya. Studi agama ini sangat menarik karena memang kita membahas tentang agama, praktek-praktek beragama oleh masyarakat, oleh orang-orang yang memiliki memiliki keyakinan, kepercayaan dan beragama. Itu tidak dapat dilihat dari monodisiplin ya, tapi interdisiplin. Nah, kalau kita studi interdisiplin ini memang semakin lama semakin menarik, dan untuk sekarang monodisiplin menjadi tidak up to date lagi. Nah, sekarang di berbagai kampus di dunia ini yang dikembangkan adalah studi-studi multidisiplin. Nah, ini menarik sekali karena memang orang-orang beragama ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat dari mereka. Nah, ini yang menurut saya dapat saya sampaikan kepada teman-teman, saya share bahwa kalau kita masuk di studi agama ini adalah masuk ke jalan yang benar ya. Jadi jangan justru berkecil hati, tetapi bersyukur. Dan tentu teman-teman semua akan jauh lebih baik dari saya nanti pencapaian-pencapaiannya. Saya merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Karena memang saya berangkat dari kampung di Kalimantan Barat sana, sampai sekarang listrik pun masih hidupnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, siang nggak ada listrik. Ya. Jalannya nggak ada aspal. Kalau saya balik kampung, kalau kena hujan ya motor saya pikul gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti, ini murid-murid saya di sini belum ada yang sampai di kampung saya. Pak Imran Nijo ini walaupun sudah kasih bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Sintang, belum sampai kampung saya. Tapi saya sudah sampai kampung Pak Nijo ini, Pak Imran Nijo ini. Itu Pak Novi. Kampung saya mungkin juga sudah, Pak. Di Temanggung saya, Pak. Ya, sudah sampai. Oke, saya kira itu dulu untuk pemantik ya. Ini Mbak Zaim sudah mengangkat tangannya. Iya, iya Pak. Ceritanya ini semakin apa membara ini, berkobar-kobar. Baik, sebelum jauh mungkin Bapak nanti bisa bercerita perjalanan dari Temanggung dulu Pak. Ditemani Mbak Adit, sama-sama dari Temanggung. Monggo Mbak Adit. Betul, Pak. Betul, saya dari Temanggung Pak. Ya, saya lahir di Temanggung. Dan saya dibawa oleh orang tua saya pergi ke pedalaman Kalimantan untuk program pemerintah ya, namanya transmigrasi. Jadi saya putra transmigrasi. Bapak Temanggungnya ini sebelah mana ya Pak?
Saya tuh dekat di Jembatan Progo itu kalau saya. Saya Temanggungnya Kecamatan Ngadirejo, dan saya kembali ke menelusuri kampung halaman orang tua saya itu ketika saya kuliah di CRCS UGM itu. Saya diceritain bapak saya di sana. Oke. Saya akhirnya telusuri pakai motor sampailah ke Kecamatan Ngadirejo, desanya Desa Gondang Winangun, dukuhnya Dukuh Gondang Winangun. Nah, ternyata kakek saya dulu adalah seorang kepala dusun, dukuh ya namanya dukuh. Dan kemudian saya belajar bahasa Jawa di Jogja dan ya dengan orang-orang Jogja lah. Berarti Bapak ini pindahnya dari Temanggung sendiri ke Kalimantan itu umur sangat kecil ya, Pak? Ya umur sangat kecil, umur 5 tahun lebih, hampir 6 tahun lah. Gitu. Nah, iya. Kalau sekarang udah bisa lah ya Pak bahasa Jawa. Ya, bisa. Apalagi pakai nyong-nyong gitu loh Pak kalau di Temanggung gitu. Ya, saya alhamdulillah saya senang belajar bahasa. Jadi makanya saya bahasa Inggris juga tidak khusus ya. Jadi saya masuk ke CRCS itu bukan dengan bekal kursus bahasa Inggris, tidak. Padahal di CRCS itu memang pengantarnya bahasa Inggris, kemudian nulis artikelnya bahasa Inggris, presentasinya bahasa Inggris, yang ngajar pun pakai bahasa Inggris. Tapi saya percaya diri saja. Percaya diri, saya masuk ke sana karena lulus, alhamdulillah. Dan karena saya yakin saja, saya bisa belajar, alhamdulillah. Saya bisa menyelesaikan CRCS 2 tahun. Ya, sesuai dengan program. Karena saya dapat beasiswa. Jadi kalau tidak selesai kan, bisa mengembalikan. Jadi saya tidak pernah kursus, karena saya senang berbahasa, termasuk saya belajar bahasa Jawa itu dengan orang-orang tua di Jogja itu, yang jual-jual bubur, jual makanan itu kan, saya ngomong-ngomong sama mbah-mbah itu, akhirnya saya mulai belajar bahasa halus. Ya kalau mau belajar bahasa, itu belajar itu sama mbah-mbah atau sama anak-anak. Nah, itu akan kita cepat dapat menangkapnya. Kalau sama anak-anak muda, kita ditipu. Dikasih kata-kata yang jorok-jorok. Nanti disuruh ini kan. Iya. Sedikit tips untuk belajar bahasa. Termasuk bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu tancap saja. Ya. Belajar. Iya Pak, apalagi bahasa Inggris zaman sekarang itu kan diserapnya itu bahasa Inggris gaul ya Pak, kalau angkatan-angkatan saya ini loh, jadi kayak udah disingkat, udah kayak bahasa-bahasa gaul yang gini kayaknya nggak diajarin waktu SD gitu bahasa Inggrisnya. Nggak apa-apa, bahasa Inggris itu salah satu keuntungannya adalah bahasa yang diucapkan dengan bahasa yang tulisan itu sama. Nah, itu keuntungan. Jadi kalau bisa berbicara, nulisnya itu mesti bisa karena sama. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Coba saya ngomong kayak gini. Kalau ditulis pasti enggak paham nanti kalau setelah seminggu kita baca tulisan itu. Nah, itu namanya grammatical language ya. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya lebih mudah. Nah, beda dengan bahasa yang kita kan, walaupun bahasa Indonesia juga ternyata lebih sederhana dan lebih mudah lagi karena sangat sederhana strukturnya. Yang penting kita bicara ini. Tapi perbedaannya memang tadi antara spoken dengan written itu beda. Kalau bahasa Inggris sama. Lanjut. Ini Pak, kalau dulu dengar-dengar ini Bapak dulu waktu kecil pernah dipanggil Udin gitu Pak. Ya, kalau orang kampung kan panggilannya Udin. Oh, Udin. Ya, tapi setelah saya di Jogja, saya dipanggil Jai. Wih, jadi keren banget nih. Coba tanya teman-teman saya di CRCS. Nggak ada yang panggil saya Udin. Karena udah di kota kan. Ternyata mungkin penampilan tuh menentukan panggilan. Prof Jai. Ya, di Pontianak dipanggil Jai itu. Nah, ini kalau waktu kuliah. Kalau Pak Ustadz Nijo ini panggil saya dulu Udin. Tapi setelah saya Udin. Gitu ya, sekarang dari panggil Jai. Nah, Jai itu ternyata setelah saya di Amerika di Philadelphia, saya tinggal di rumahnya Profesor Cisela Webb, ibu angkat saya itu, nah, termasuk ibu angkatnya teman-teman CRCS. Ternyata di Amerika itu ada satu burung namanya jaybird, jadi burung jay namanya.
Jadi itu cocok dengan saya ketika di Pontianak itu, saya digelar oleh teman-teman saya itu Panglima Burung. Nah, ternyata burung jai ini namanya, gitu ya. Jadi nama keren nih Pak ya, jadi dari Udin sampai ke J itu loh. Boleh dibilang begitulah. Kalau Pak Novi tertawa-tawa senyum, itu berarti betul. Kondisi saat Pak Zai pindah itu waktu dari Temanggung ke Kalimantan itu apakah apa yang mendorong untuk transmigrasi ke sana gitu Pak? Apakah ada program pemerintah atau bagaimana gitu? Ya kalau itu saya tanya bapak saya. Bapak saya ikut program pemerintah, takdirnya sampai di sana, orang miskin. Kalau nggak miskin, mana mau ikut transmigrasi kan? Jadi jangan takut teman-teman yang miskin, karena kita bisa mengubah kemiskinan itu menjadi sebuah semangat untuk maju. Nah, gitu ya. Iya. Jadi jangan berkecil hati kalau sekarang miskin. Karena kalau kita sudah menyadari kita miskin, itu berarti kita akan menjadi orang yang tidak miskin lagi. Betul. Karena sekarang kan akses pendidikan, beasiswa itu kan juga mungkin lumayan mudah diakses daripada zaman dulu ya Pak. Macam dengan adanya media sosial, dengan adanya portal-portal website, itu kan akan lebih mudah diakses daripada zaman dulu yang internet saja mungkin waktu Pak Zai SMA itu susah ya Pak? Lah, kok internet waktu kecil? Handphone aja, saya pertama kali punya handphone itu ketika saya sudah jadi dosen. Itu handphone pisang yang besar itu. Dan di kampus saya waktu itu yang punya handphone, saya itu termasuk orang yang lima pertama orang yang punya handphone. Karena waktu itu saya kemudian jualan handphone. Saya jualan kartu simpati. Waktu itu harganya satu itu 500.000. Saya jual. Handphonenya handphone pisang. Tapi saya jual-jual, akhirnya saya bisa punya handphone. Jadi termasuk orang yang awal ya untuk punya handphone di zaman itu. Karena kita punya semangat, punya membaca peluang. Oh, ini peluang jualan nih. Dia ada beberapa nomor handphone yang masih dipakai, yang itu dulu beli sama saya. Karena orangnya setia. Bukan yang di setiap tikungan ada, tapi setia, betul-betul setia ya. Nah, kalau Pak Novi, saya nggak tahu apakah setia itu maksudnya setiap tikungan ada kan. Nah, kalau saya nggak, betul-betul setia. Oke, baik. Berhubung tadi sudah dibacakan Mbak Saim CV-nya Prof. Z, kemudian sudah cerita tentang masa setelah Prof. Z, sekarang akan beralih ke mungkin pendidikan Prof. Z waktu awal-awal itu udah diceritain juga dari lika-liku waktu Prof. Z di Kalimantan sekolahnya bagaimana. Itu kan macam ini juga Prof. Z itu dulu pernah ini terkena penyakit malaria, itu bagaimana Prof? Kok bisa tahu siapa yang cerita? Ada informan. Ini pasti sudah lihat videonya di CRCS ya. Nah, itu ada video panjang di CRCS itu. Jadi dulu waktu saya tamat SMP ya. Tamat SMP. Jadi dulu SD saya itu dari rumah memang dekat di depan rumah, SD Impres ya, bantuan Presiden. Nah, tapi untuk melanjutkan SMP saya harus berjalan kaki 8 km setiap hari. Nah, itu 8 kilo itu berangkatnya, kalau 2 kali pulangnya berarti 16 kilo setiap hari. Nah, itu SMP itu. Nah, kalau musim hujan, saya pakai sepeda. Kalau berangkatnya hujan, tiba-tiba berangkat dari rumah itu kering ya. Nanti di tengah jalan itu ternyata becek. Berarti sepedanya kan melekat tuh. Saya buang ke sebelah kanan jalan, itu rumput-rumput. Saya buang aja. Nggak ada yang ambil. Nanti pulangnya jam 2 saya pulang, saya ambil lagi, oh udah kering. Berarti saya bawa lagi, saya pulang. Nah, itu karena 8 kilo, pulang lagi 16 kilo. Nah, kemudian tamat SMP, itu saya mau lanjutkan kuliah. SMA ya, SMA. Nggak punya uang. Nah, jadi kata bapak saya nggak punya uang. Kalau gitu, ya nggak usah dulu lah. Nggak punya. Silakan. Akhirnya saya di kampung, saya kemudian ya bantu berkebun, nyangkul kan. Tapi suatu ketika teman saya ngajak
kerja emas ya. Di Sintang itu banyak peti ya, pertambangan emas tanpa izin atau ilegal, PETI peti. Nah, saya ikutlah yang jalan kakinya itu setengah hari sampai ke lokasi itu, Sungai Buloh namanya. Nah, 1 bulan saya kerja emas itu, buruh yang 1 hari digaji 1.000, kena malaria di sana. Nah, akhirnya saya pulang, saya dimarahin oleh bapak saya, siapa yang suruh kamu kerja, bapak kamu ini masih bisa ngasih makan kamu. Saya pulang. 30.000 itu karena saya 1 bulan, gaji saya 1.000, habis tuh membiayai pengobatan malaria itu, yang ternyata sampai sekarang kalau namanya malaria itu akan berada di tubuh kita dan tidak hilang. Once you get malaria, itu dia akan bersama Anda selamanya. Yang ada adalah virusnya di melemah saja, kita lemahkan. Kalau ketahanan tubuh kita bagus, maka malarianya tidak akan timbul. Itu saya tahu setelah saya di Amerika, ada dokter ketika masuk, kemudian diperiksa lagi karena sudah general check up, kemudian dia ini, oh ternyata Anda ini dan seterusnya. Dan paspor saya dikasih tanda, oh ini malaria. Sekolah saya malaria. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya tidak muncul karena mungkin sekarang sudah profesor, ya makanannya sudah sedikit terjamin lah. Nah, jadi kita alhamdulillah mudah-mudahan tidak sakit ya dengan doa teman-teman semuanya. Tapi kalau diporsir juga ya sakit juga. Makanya jangan terlalu diporsir kan. Ya agak rileks-rileks sedikit lah. Kan? Ini ya Pak, kalau anak-anak zaman sekarang itu macam mahasiswa jompo Pak, nggak diforsir tetap merasa jompo, sakit Pak semuanya. Wah, itu berarti harus dikasih vitamin. Vitaminnya adalah apa? Dikumpulin, dikasih briefing, dikasih motivasi. Ini Sulaiman di sini saya kasih motivasi, mahasiswa SAA insya Allah. Alhamdulillah nih ada Yazid. Nih ada Yazid tuh yang nggak muncul tuh. Nah ini alhamdulillah dia kita kasih motivasi. Dia sudah KKN 1 bulan di Sarawak, Malaysia. Mahasiswa SAA yang Pontianak itu KKN-nya ke luar negeri. Di Kuching, Sarawak, Malaysia sana. Ah, semangat dia. Nah, ini nanti katanya tak lama lagi lulus, dia akan lamar Fulbright. Mau menjadi pengikut saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya akan kasih rekomendasi itu. Ya, kalau enggak lulus, jauh-jauh apa segala macam, ya paling enggak ya masuk di Jogja lah, di UIN Jogja ya, ikut Sulaiman. Tapi semangatnya tinggi, dia katanya mau ke luar negeri, bagus. Saya akan dukung. Saya masih, nah ada sekarang 1 orang yang menjadi junior saya di CRCS, dia tamat S1 PAI, bukan SAA. Tapi sekarang dia sudah menjadi mahasiswa semester 3 di CRCS dan risetnya tentang Kalimantan. Namanya Bibi Supriyanto ya. Nah, itu sama seperti saya. Saya sesatkan dia ke jalan yang benar ke CRCS. Insyaallah nanti akan menjadi salah satu pasukan studi agama-agama di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, mudah-mudahan tidak dapat jodoh orang Jogja. Tapi kalau dapatnya jodoh orang Jogja ya bawa ke Kalimantan, itu jodohnya ke Jogja biar memperkuat SAA di Kalimantan ya. Kan dengan kondisi Pak Z zaman dulu waktu SD, SMP, SMA yang mungkin dapat dibilang kalau dibandingkan dengan sekarang kan lumayan ya kurang berada gitu. Itu apa yang membuat Prof Z itu memilih untuk mengupgrade pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perkuliahan begitu? Apa Prof? Mungkin ya, ini penting pertanyaan ini ya. Kalau menurut saya di samping itu destiny itu ya panggilan dari Allah, dari Tuhan ya. Tapi itu memang karena ada semangat dan pergaulannya. Jadi waktu saya itu bilang sama bapak saya mau sekolah. Karena nggak ada punya uang, akhirnya saya kan berhenti. Kemudian saya setahun itu dari SMP kan berhenti. Tapi ketika saya berhenti itu ternyata niat saya untuk sekolah itu masih ada. Pokoknya saya harus sekolah. Seiring berjalan setahun, sudah mau lewat, mau pendaftaran baru sudah habis. Saya sudah putus asa sebenarnya. Suatu ketika ada 1 orang, ketua OSIS dari Madrasah Aliyah Yayasan Tarbiyah Islamiyah, sebuah mahasiswa swasta, datang ke kampung saya. Terus ngomong-ngomong ketemu, itu Tuhan juga yang pertemukan. Saya nggak tahu kok tiba-tiba dia datang ke kampung saya.
Akhirnya, oh saya ada aliyah di sana, oh bolehkah masuk? Masuk. Akhirnya saya masuk ke aliyah, dibawa oleh dia ke Sintang itu, yang itu sudah terlambat. Tapi karena ini swasta, mahasiswanya sedikit, dia masih cari mahasiswa, cari siswa, akhirnya saya bisa masuk. Dan waktu itu saya nggak punya seragam. Seragam saya adalah seragam baju putih yang saya beli waktu Lebaran. Nah, waktu Lebaran saya memang ada dapat uang, oke beli baju baru boleh. Tapi saya beli baju baru itu baju putih dengan harapan nanti kalau saya bisa sekolah lagi ini bisa jadi seragam. Ternyata betul. Nah, akhirnya saya sekolah di Aliyah, dan di Aliyah itu swasta, Madrasah Aliyah Yayasan Tarbiyah Islamiyah Sintang, yang sekarang aliyahnya sudah nggak ada. Disitulah saya bertemu dengan Ustadz Imran Hijo ini yang sekarang menjadi Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Sintang, Kabupaten Sintang. Itulah. Kemudian saya di aliyah itu, kemudian SPP-nya masih 4.000, dan karena saya nggak punya uang, kemudian saya bergaul dengan teman di situ, senior saya, ternyata saya bisa tinggal di asrama, boleh gratis di asrama. Kalau apa? Kalau saya bisa membantu, akhirnya saya bisa menggantikan senior saya yang menjaga sekolah, sehingga saya menjadi penjaga sekolah, bisa tinggal di asrama gratis, dan bisa dapat uang 5.000, SPP-nya 4.000 gratis, masih ada sisa 1.000. Nah, itu. Kemudian saya kerja lagi, nebas-nebas rumput di kebun nanas untuk makan hari-hari. Kemudian saya juga ada bergaul dengan teman, kemudian di lapangan tenis mengut bola menjadi kacung namanya, bola tenis yang dapat satu pagi itu dapat Rp500, lumayan. Nah, jadi ada kuncinya. Kuncinya adalah kita ini ada kemauan. Tapi kemauan itu ternyata lahir dari orang tua kita juga. Bapak, saya motivasi begini. Saya tidak bisa memberikan biaya sekolah, tapi saya dukung dengan doa. Kalau mau sekolah, silakan. Saya doakan. Nah, akhirnya saya dengan berbekal doa itu saya pergi ke Aliyah Sintang itu. Nah, dengan bekal ya ada waktu itu saya jual-jualan es, dapat menabung. Kemudian saya berangkat, ya ada bekal sedikit dari orang tua, hasil kebun. Sampailah di Sintang bertemu Mas Imran itu. Nah, kemudian di sana bekerja dan seterusnya. Nah, selain ridho orang tua dengan motivasi orang tua, doa orang tua, itu ternyata kita harus terbuka, bergaul ya. Jangan malu-malu bergaul dengan teman. Kerja apa aja. Jangan jadi mahasiswa sekarang itu kalau ada pekerjaan apa, kerjakan aja, jangan malu-malu. Kalau saya sekarang menjadi profesor itu sekarang, itu karena Anda melihat saya sekarang. Dulu saya nyuci baju, pernah saya tinggal di rumah orang. Tinggal rumah orang itu, yang namanya tinggal di rumah orang. Jadi saya seperti pembantu, cuci baju, cuci celana punya bos saya. Dibayarin cuma SPP 4.000, numpang makan, numpang tinggal, itu aja. Nah, mungkin sekarang teman-teman yang sekarang kan ya tidak membayangkan seperti itu. Tapi kalau ada peluang seperti itu, karena memang jalan itu adalah jalan untuk sekolah, ya kenapa tidak? Nah, jadi nggak usah malu-malu kalau itu betul, kalau itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kadang-kadang kita ini melihat pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang memiliki status, padahal pekerjaan itu kalau baik kan baik. Misalnya kalau tukang sapu itu hina, kan bukan begitu. Kemudian saya di IAIN waktu awal-awal jadi mahasiswa, saya juga kerja sebagai tukang sapu. Jadi waktu saya kuliah di Stein Pontianak, itu saya bekerja sebagai honor di Stein Pontianak. Apa yang saya kerjakan? Saya ditugasin 3 gedung. 3 gedung itu sama dengan Pak Nijo ini. Kalau saya tanggung jawabnya pokoknya pagi, itu gedung itu sudah ready, sudah bersih, siap untuk main kuliah. Nah, jadi apa yang terjadi subuh-subuh, sebelum subuh itu kita sapu, tapel, nanti jam 7 sudah ready. Nah, tempat saya kuliah bersama Pak Nijo itu saya yang sapu. Nah, teman-teman satu kelas nggak tahu kalau itu yang sapu kecuali Pak Nijo. Pak Nijo tahu dia, karena kami satu senasib. Nah, jadi, tapi saya punya duit. Jadi ketika saya sudah kuliah, orang kan nggak tahu kalau itu saya yang nyapu. Tapi saya punya duit karena punya bulanan. Ya, kalau sudah jam istirahat, saya bisa jamin, kata orang penyerah itu jamin. Kalau bahasa Serang itu naktir. Saya traktir lah teman-teman di kantin kan. Sepertinya saya orang berduit. Padahal saya tukang sapu di kelas itu. Gitu. Ya, ada juga akhirnya yang naksir saya kan.
Ya, tapi dia tidak tahu. Jangan-jangan kalau dia tahu kalau saya itu yang nyapu kelas saya, nggak jadi naksir saya. Tahunya dia saya jamin aja itu kan. Itulah. Makanya Pak Nijo senyum-senyum itu. Jadi itu bahwa kita punya niat untuk maju, kita bekerja, kerja yang bisa menghidupi kita. Walaupun itu pekerjaan adalah pekerjaan-pekerjaan yang menurut orang-orang hina, padahal itu adalah pekerjaan yang mulia menurut saya. Begitu, Pak Aditya. Iya, Pak. Ternyata pengalamannya nggak cuma jadi akademi, tapi jadi buruh juga ya, Pak. Itu kata-kata yang sangat tepat. Buruh bawahan. Bahasa asingnya itu babu. Iya. Tapi apa ya, Pak? Mungkin karena zaman sekarang itu anak-anak muda itu agak susah untuk macam Prof Zaini loh, Pak. Bersusah-susah dulu ya, inginnya enak aja semuanya gitu. Menurut saya ada, tapi memang bisa dihitung dengan jari. Iya, betul. Sama juga, menurut saya zaman saya itu juga ada. Nyatanya di sini ada teman saya, Pak Nijo ini. Tapi ya bisa dihitung dengan jari. Nah, tetapi mungkin sekarang godaannya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena gaya hidup. Sekarang kan banyak yang memilih instan. Nah, sebenarnya gaya hidup instan ini yang menurut saya perlu dikoreksi ya. Jadi tidak penting untuk kita lihat bagaimana kita sekarang itu jadi apa sebenarnya. Ya penting juga, tapi sebenarnya lebih penting lagi kita lihat bagaimana kita berproses. Nah, kalau berproses itu mendewasakan kita, mungkin itu yang membuat kita lebih memaknai hidup ini gitu. Kalau ada tantangan itu lebih makna. Jadi kalau saya mengejar sesuatu yang itu saingannya banyak, itu saya lebih senang. Tapi kalau mengejarnya lebih mudah, nah itu ya kalau dapat ini tidak ada saingannya kan mana gitu ya. Waktu saya melamar Fulbright itu kan saingannya banyak banget. Bahkan saya itu melamar Fulbright itu 4 kali loh baru tembus. Ya, 4 kali. Jadi jangan kemudian saya udah dulu alumni Fulbright, bukan, 4 kali baru tembus. TOEFL-nya nggak naik-naik itu. Sampailah TOEFL saya 553, akhirnya bisa masuk. Karena untuk masuk Fulbright waktu itu S2-nya itu TOEFL-nya minimal 550. Cuma 3 poin di atas baris standar. Tapi ternyata ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa mendukung saya. Salah satunya studi objektifnya, dan pandangan visi saya ke depan. Terus yang tidak kalah penting adalah reviewer atau referee ya, referee itu pemberi rekomendasi. Ya, dan lain-lain lah. Saya kira itu bagian. Nanti kita ada bincang tips sendiri mungkin bagaimana mengejar scholarship. Boleh nih nanti kita bincang. Ya, izin Prof, izin moderator, boleh? Silakan. Boleh, silakan. Ya, ini terima kasih. Saya tuh tadi tidak ngira gitu ya di grup itu ada Zoom bersama Prof gitu. Saya tengok Prof Zai gitu. Jadi saya langsung ikut masuk lah. Nah, dan alhamdulillah saya ini termasuk orang yang teman dekatnya Prof Zai itu. Dari soal makan saya tahu itu. Ya, saya tahu karena pernah sepriok gitu. Tapi memang Prof Zai ini kan saya teman tidurnya, teman apa tahulah. Beliau ini karena mempunyai kapasitas akademik bagus gitu ya. Tidur saja waktu itu nilainya bisa A loh. Saya yang setengah mati belajar itu ya entah itu loh yang saya kadang-kadang memang dari sananya begitu. Makanannya juga tidak. Zaman itu Pak Jai masih ingat kan kita makan pakai sambal saja gitu. Kan gitu ya. Tapi ya juga tidak kalah-kalah dengan mereka-mereka yang mungkin sudah pada waktu itu sudah orang mampu gitu. Nah ini saya termasuk juga orang yang sama, cuman ya tadi karena memang kapasitas kita nih mungkin Prof Jai ini memang kapasitas akademiknya ya memang saya pikir dari SD SMP pasti beliau ini pasti ranking itu
Pasti itu ranking, tidak termasuk dialiyah, dengan tidak bersusah payah. Artinya memang kapasitas akademik itu bagus. Saya sering ngomong dengan teman-temannya, Prof. Zai ini loh dulu waktu kuliah di S1 yang saya tahu ya waktu tidur jarang saya tengok belajar gitu kan gitu. Namun tadi karena memang punya kapasitas yang dari sananya sudah bagus, kemudian tadi ya orang tuanya saya juga pernah ketemu ya, dari bapak dan mamanya ya cukup kalau itu orang, kalau zaman dulu termasuk orang terpelajar lah gitu ya, di kampung itu lebih dari yang lain lah gitu. Mungkin ini saja, terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, ini testimoni teman seperjuangan ya. Nasibnya beda itu cuma beda ini aja, beda titel aja. Tapi alhamdulillah Mas Nijo ini sudah berhasil ya. Cuma bedanya ya, cuma bisa titel aja, beda posisi. Dunia ini kan panggung sandiwara. Sekarang saya dosennya Pak Nijo kan gitu. Dulu sama-sama satu tempat tinggal di masjid kan gitu kan. Yang itu kan dunia aja. Tapi insya Allah dengan posisi kita masing-masing, kita akan tetap terus berkhidmat untuk negeri kan. Dan orang tua saya udah meninggal. Alhamdulillah saya terima kasih kepada mereka berdua. Bapak saya tamat SMP. Ibu saya SD tidak tamat. Alhamdulillah. Kalau saya lihat sih malah pinter ibu saya dari bapak saya. Nah itu membuktikan bahwa sebenarnya ijazah itu ya belum tentu. Tapi ya ternyata ibu saya kok nggak dapat ijazah SD. Nah, tapi bapak saya dapat ijazah SMP. Tapi kalau saya lihat saya bergaul sama mereka berdua, sepertinya lebih pintar ibu saya itu. Oke, baik. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Pak. Ini juga sih, Prof, yang bikin saya sendiri penasaran dengan Prof itu kan seperti tadi yang ditestimoniin oleh teman Prof tadi gitu kan. Ini Prof itu kan kenapa memilih IAIN daripada PTN sendiri, padahal Prof itu juga sangat mumpuni pintarnya gitu loh, Prof. Dan dulu itu IAIN itu kan dapat stigma buruk gitu. Kenapa Prof itu memilih IAIN daripada PTN zaman dulu gitu? Baik, makasih. Nah ini kalau Mbak Aditya bilang IAIN punya cerita buruk, itu berarti keuntungan bagi saya. Karena waktu saya masuk IAIN, itu saya nggak dengar itu. Gitu. Kalau saya dengar, jangan-jangan saya nggak masuk IAIN. Gitu. Saya itu tamat aliyah, itu saya juara 1. Ya, nilai tertinggi saya 1. Dan saya dapat PMDK, waktu itu namanya PMDK, Program Minat dan Keterampilan atau Bakat ya. Di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, lulus tanpa tes. Termasuk. Tapi saya tinggalkan, saya ikut tes di IAIN Pontianak dan saya lulus di IAIN Pontianak. Dan itu akhirnya saya milih IAIN Pontianak. Tapi pertimbangannya sederhana. Waktu itu saya kalau mikir saya di Fakultas Hukum Untan, saya mau tinggal di mana? Saya di Pontianak nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau saya di IAIN, saya ada senior saya yang dulu kenal di Sintang, tinggal di masjid. Saya bisa tinggal di masjid. Nah, akhirnya saya tinggal di masjid kampus. Saya akhirnya tinggal gratis. Pengurus masjid kampus, namanya ada Hotel Islam. Namanya itu maksudnya masjid, maksudnya Hotel Islam itu. Ya, jadi saya adalah alumni Hotel Islam kampus Senayan Pontianak bersama Pak Nijo ini bertiga. Ya, akhirnya saya di kampus IAIN, saya ambil PAI. Ya, waktu itu saya pertimbangan sangat pragmatis ya. Tidak ideologis karena memang tidak ada yang menggait saya. Beruntunglah kalau ada orang yang teman-teman ini yang ada seniornya yang bisa dijadikan mentor untuk kemana saya harus kuliah. Saya dulu betul-betul pionir, belajar sendiri, dari kampung keluar sendiri, ibaratnya tuh semua sampai ke Amerika pun. Ya Amerika sudah ada lah, teman-teman di CRCS saya tanya-tanya ada. Kalau ke UGM ya ada tadi Pak Samsul yang saya itu, tapi kan ya itu yang menyesatkan saya. Iya yang Pontianak saya sendiri. Jadi beruntung kalau ada orang yang seperti sekarang murid-murid saya, ada Sulaiman, ada Yazid, ada saya kasih rekomendasi, oh yuk kita kuliah sana, ada Bibi saya. Nah, itu beruntung.
Zaman saya dulu ya berusaha sendiri semuanya, cari sendiri, cari network sendiri. Akhirnya alhamdulillah Tuhan membawa saya ke sini. Tuhan menyesatkan saya ke jalan yang benar. Sampailah saya di sekarang. Nah, ini tidak luput dari doa ibu saya. Ibu saya itu, ini sebuah secret yang lain. Ibu saya itu ternyata baru saya tahu belakangan, setiap hari lahir saya itu beliau puasa. Dan tidak hanya untuk saya, itu anak-anaknya yang lain. Ini salah satu the power of mothers. Hebat sekali perempuan ini. Maka kita harus meninggikan perempuan, ya, insyaallah. Oke. Ini kan Prof itu mendapatkan beasiswa itu ya Prof ya. Bagaimana Prof itu hingga mendapatkan beasiswa tersebut gitu? Apakah ada lika-likunya? Prof membuat karya-karya, Prof membuat beberapa atau mendedikasikan waktunya untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu? Bagaimana Prof? Karena anak-anak zaman sekarang itu kan, ya termasuk saya sendiri itu ingin beasiswa tapi minim proses, minim usaha gitu. Ya, sangat tepat ya. Jadi kalau beasiswa itu kuncinya memang kemauan. Pasti. Saya itu masuk orang yang kalau saya punya sesuatu yang saya kejar, saya akan kejar sampai dapat. Saya nggak berhenti kalau saya belum dapat. Hanya hati-hati nih, kalau saya kejar sampai dapat bahaya tuh. Nah, jadi kita memang harus punya usaha yang kuat. Dulu kalau beasiswa, jadi beasiswa itu ada sela-selanya ya. Ada yang dia maui dari beasiswa. Beasiswa Fulbright itu beda dengan beasiswa British Council misalnya. Beda dengan Ford Foundation. Beda dengan Erasmus Mundus misalnya. Memang begitu. Nah, waktu saya ngejar Fulbright sampai 4 kali, bayangkan. Jangan-jangan kalau Anda sekarang, teman-teman yang anak muda sekarang, baru sekali 2 kali gagal sudah berhenti. Kalau saya pantang surut ke belakang, ya. Sekali saya maju terus sampai dapat. Nah, itu. Nah, saya sampai 4 kali lamar Fulbright sampai dapat, alhamdulillah saya bisa pergi. Ya kalau enggak kan saya gagal. Nah, waktu pertama saya gagal di TOEFL-nya. Yang kedua saya gagal di TOEFL-nya lagi. Yang ketiga saya ternyata gagal di TOEFL-nya lagi. Yang keempat baru dapat. Nah, ternyata TOEFL yang paling berat. Yang lain-lain bisa saya atasi. Nah, karena saya TOEFL-nya rendah, orang kampung nggak pernah kursus bahasa Inggris, saya belajar sendiri. Nah, saya belajar sendiri, saya praktek, saya ngomong. Sampailah waktu itu ada dosen dari Indiana, namanya Profesor Kenneth Randall Hall ya. Yang itu kalau Indiana di Amerika itu, di Midwest itu, kalau ngomong tuh kayak di klub-klub. Nah, masuklah di kelas saya, namanya Religion and Activism kelasnya di CRCS. Begitu Pak Ken ini masuk kelas, ngomong-ngomong, nggak ada yang paham. Yang pandai bahasa Inggris aja nggak paham, apalagi saya kan. Nah, tapi ada satu celah yang itu Allah tunjukkan kepada saya. Ternyata Pak Ken itu main tenis. Saya bisa main tenis. Akhirnya ngomong-ngomong, walaupun ngomongnya tidak nyambung, pakai gaya Tarzan sedikit bahasa Inggrisnya, akhirnya saya main tenis sama Pak Ken. Setiap hari Rabu sama hari Sabtu saya jemput Pak Ken pakai motor saya ke Puri Arta. Dan itu Pak Ken kan tinggi besar, saya kan kecil. Jadi kalau saya boncengkan Pak Ken itu seperti boncengkan raksasa gitu kan. Nah, ke lapangan tenis di Kodim itu, di dekat hotel apa tuh yang apa tuh Novotel depannya seberang itu kan, dan belakang itu ada Kodim itu yang mau ke arah sana tuh, arah UIN sana tuh. Ada lapangan tenis. Nah, saya main tenis di lapangan tenis, dia ngomong A, saya ngomong B, dia tanya, saya jawab, tapi ya seperti ini, tapi lama-lama nyambung gitu. Nah, lama-lama akhirnya main tenis, kalau udah main tenis 1 jam, saya dijamin di Dunkin Donut. Nah, jadi zaman itu mahasiswa CRS yang makan Dunkin Donut seminggu 2 kali cuma saya. Yang lain ya nggak makan Dunkin Donut, waktu itu masih mahal kan. Lama-lama di kelas itu, kalau Pak Ken masuk Religion Activism, itu teman-teman tanya kepada saya. Ternyata yang paham bahasa Pak Ken cuma saya. Nah, itulah cara belajar saya bahasa Inggris. Akhirnya di kelas itu yang dapat A cuma saya. Nah, yang lain dapat B. Ya kan? Nah, itu
Itu salah Oh. satu cara ya. Jadi bahasa itu kita belajar itu tak kuat. Nah, dapat beasiswa juga kayak gitu. Nah, saya yakin kalau saya terus bekerja, saya terus usaha, insya Allah saya akan dapat. Saya kemampuan juga nggak seberapa. Ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Yang banyak teman-teman yang pintar-pintar. Tapi pintar-pintar kalau malas ya, sudah juga. Ya, walaupun ya kata Pak Nijo tadi memang saya merasa dulu mungkin karena saingan saya tidak paling pintar-pintar, jadi saya bisa pintar. Mungkin kalau saya ke Jogja ya saya kalah. Karena saingannya orang Pontianak seperti Pak Nijo, saya menang. Kalau saya ke Jogja, wah kalah lah saya. Kalau saingan sama Mbak Aditya, saingan sama Mbak Zaim, kalah saya. Nah, tapi karena saya saingannya Pak Nijo, saya menang gitu. Nah, itu saya kira beasiswa itu harus dikejar ya sampai dapat dengan segala macam cara yang baik. Ya ada sikit-sikit ngakalin dikit nggak apa-apa lah kalau beasiswa itu. Saya nggak akan cerita tentang akalnya, tapi itu anu lah nanti ya. Intinya ada punya cara ya, yang kuat untuk kita mendapatkan itu apa yang kita cita-citakan. Nah ini Pak Abdul Hadi tanya ini caranya gimana kok cepat selesai? Wah ya ini kan khususnya di S3 agama sebab melihat umur saya sudah 62. Loh, saya kira saya waktu kuliah di S2 dulu di Amerika di Virginia ya, di Harrisonburg. Salah satu teman saya kuliah S2 itu dia umurnya sudah waktu itu sudah 60 juga S2. Jadi dan dia selesai. Nah, jadi selesai dan tidak itu saya ingat satu buku ya. Judulnya namanya You Can If You Think You Can. Itu judul bukunya tuh. Nama penulisnya itu Dr. Norman Peale. Norman Peale. Nah, jadi sebenarnya selesai dan tidak itu di sini, Pak. Kalau Pak Abdul Hadi bilang saya bisa panjat pohon kelapa, panjat bisa tuh naik pohon kelapa itu. Tapi kalau belum, aduh tinggi, saya nggak bisa, ya nggak bisa lah Pak Abdul Hadi. Nah sekarang Pak Abdul Hadi bilang, saya bisa selesaikan ini, bisa nggak? Nah, kalau bisa itu. Boleh taruhan kita. Kalau malam ini Pak Abdul Hadi mau menyelesaikan, saya bisa. Oleh karena itu saya akan bisa selesaikan. Nah, insya Allah bisa. Taruhan sama saya ya, kalau Pak Abdul Hadi nggak selesai. Sekarang saya tanya Pak Abdul Hadi, mau berapa bulan lagi selesai? 6 bulan? 6 Ayo bulan. target malam ini. 6 bulan proposal, Bro. Ya, udah nggak apa-apa. 6 bulan dari sekarang Pak Abdul Hadi Ya, selesai. proposal ya. Selesai. Selesai ya. Kalau Pak Abdul Hadi bilang selesai. Mulai taruhan sama saya. Kalau Pak Abdul Hadi nggak selesai, malam ini bilang, berarti nanti saya kasih kita taruhan. Pak saya yang ngasih Pak Abdul Hadi atau Pak Abdul Hadi kasih saya. Siap, Prof. Taruhan. Kalau misalnya belum selesai, nanti kontak saya. Kalau perlu bantuan, saya siap bantu Pak Abdul Hadi. Insya Allah ya, siap. Di mana Pak Abdul Hadi tinggalnya? Di Lamongan, Prof. Lamongan. Ayo. Sunan Derajat. Saya pas lewat di Jogja kita ketemu. Saya siap. Untuk bantu menyelesaikan. Sekarang tinggal Pak Abdul Hadi sekarang bikin komitmen. You can if you think you can. Kalau Pak Abdul Hadi bilang selesai 6 bulan, saya yakin bisa selesai. Insya Allah. Oke, mau berapa bulan dari sekarang? Bikin komitmen sekarang. 6 bulan, Bro. 6 bulan dari sekarang? Ya, kualifikasi kemarin setuju ya. Siap. Itu Pak Aditya. Iya. Jadi saya juga terpacu ini Prof buat menyelesaikan skripsi. Saya nggak selesai juga Prof. Pak Novianza ini sudah siap itu semester 4 selesai. Itu Pak Novianza itu. Iya, semester 4. Baik, Prof. Tadi kalau ngomong tentang you can if you think and believe you can itu sepertinya jadi motonya Prof dan Bu Nur Rahmiani ya Bu, ya Prof. Bapak tahu dari mana itu? Ya ada informan Prof ini, informan dalam. Ya dia dapat dari saya. Dan dia memang bisa mengerjakan alhamdulillah. Ya, jadi you can if you think you can ya. And believe you can, ya. Yeah. Nah, itu tambahan dia tuh. Tambahan dia itu. Karena dia tidak mau sama. Ternyata
Itu gimana itu, Prof? Itu kan perjuangan akan selalu dimulai dari sebuah keluarga dan akan kembali pula kepada keluarga. Itu maksudnya bagaimana, Prof? Ya, kalau kita punya komitmen untuk keluarga, kita maju untuk keluarga, ya komitmen itu yang penting. Jadi kalau kita belum selesai dengan diri kita, ya susah. Jadi kita harus selesai dengan diri kita, selesai di keluarga kita. Nah, kita maju. Selesaikan itu, urusan di dalam itu kita selesaikan dulu. Jangan dalam masih, kalau bahasa orang Jogja itu, umrah baik itu, nggak selesai barang itu. Mau dalam kita masuk ke mobil, tapi dalam mobil itu nak berkelahi ini itu. Kata orang Pontianak nih, sibuk nak berkelahi. Lalu bila nak majunya? Nah, gitu kata orang Pontianak. Diselesaikan urusan sendiri, keluarga sudah aman, lanjut kita bergerak. Insya Allah dengan terus bergerak, kuncinya bergerak terus, jangan sampai kita berada di posisi itu, ya. Jadi insya Allah kita akan maju terus. Nah, komitmen bersama itulah yang menjadi modal kita untuk terus maju bergerak sehingga kita bisa mencapai milestone yang kita harapkan. Iya, Prof. Kalau memang sudah komitmen mau ngerjain skripsi ya bakal selesai ya, Prof. Tapi kalau belum komitmen ya nggak selesai-selesai gitu ya, Nah, Prof. masalahnya adalah konsistensi. Saya mau selesai skripsi. Saya mau selesai 6 bulan disertasi. Baru besok seminggu melewat. Ya. Baru ngajuin besoknya udah lupa, Prof. Kalau judulnya itu biasanya gitu. Jangan melewat. Ya, kata orang Jogja, jangan melewat. Terus tegak. Kencang terus, Prof, ya. Kencang terus. Kencang terus, kencang. Itu dia. Baik, Prof. Berarti Prof itu sudah mengabdi di IAIN Pontianak itu berapa tahun ya, Prof? Yang tertulis resmi, kalau dari NIP saya tahun 99. 23 kurangi 99 berapa? 2003 kurang 99. Berapa? 24 tahun. Ya. 24 tahun. 24 tahun, Prof. 24 tahun. Nah, kalau ditambah saya honor tuh, waktu itu saya 4 tahun honornya, 28 tahun. Ya, 28 tahun. Makanya saya bisa guru besar sekarang. Karena saya hitung dari NIP saya 99. Jadi sudah waktu bujang dulu sudah punya gaji, sudah mentereng di UGM waktu saya kuliah CRCS itu beasiswa BPPS itu sering nyendat, tak keluar 3 bulan. Jadi ya bisalah saya naktir teman-teman yang belum keluar beasiswanya kan. Ya ada teman-teman sekelas tuh, yuk kita makan, terus tenang aja. Nanti kalau udah keluar beasiswanya, mana. Jadi apa yang membuat Prof itu tetap di IAIN Pontianak, terutama di SAA itu tetap mengabdi sampai sekarang gitu, Prof? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, SAA itu sudah menjadi hidup saya. Saya sudah wakafkan hidup saya itu untuk SAA dan untuk Borneo. Saya boleh pindah, tapi pindahnya itu di Pulau Borneo, mungkin di Brunei, di Malaysia gitu ya. Tapi kalau ke Jakarta saya sudah pernah ditawarin pindah ke Jakarta. Ya. Saya Pontianak dulu lah. Nah, ingin mengabdi di Pontianak, saya ini sudah menjadi milik Borneo, insyaallah lah. Nah, SAA itu di Pontianak itu merupakan anak kami, saya dan teman-teman. Saya waktu itu ditugaskan untuk menjadi ketua panitia pengembangan prodi, yang saya buka adalah prodi SAA. Saya, Pak Samsul, Pak Ahmad Jais, dan teman-teman, SAA saya buka. Walaupun pernah mahasiswanya itu cuma 5, cuma 6 pernah. Nah, sekarang ini akan meningkat nih. Di SPAN sekarang ini sudah yang daftar sudah 20 orang. Nah, mudah-mudahan nanti masuk semua, lumayan. Kan? Nah, ini masih ada gelombang kedua, masih ada gelombang ketiga. Insyaallah ini kita akan garap lagi meningkat dengan dukungan pimpinan, rektor dan jajaran. Insyaallah SAA akan kita kembangkan. Nah, SAA ini menurut saya adalah sangat penting di Pontianak. Kenapa? Karena Pontianak ini adalah sebuah
kota yang multikultural. Bahkan Kalimantan Barat ini sangat multikultural. Semua agama ada di Kalbar ini. Bahkan riset saya yang terakhir ini riset saya adalah tentang agama lokal. Tentang satu komunitas adat di Kalimantan Barat, orang Dayak Tai namanya ya. Dayak Tai itu baru, bukan TAI ya, bukan TAI, tapi TAE. Nah, kalau TAI nanti senyum-senyum. Nanti ada yang bilang, tidak semua yang kuning itu emas. Nanti bilang kayak gitu. Ya, bilang kayak gitu kan. Itu TAI, tidak yang semua yang kuning itu emas kan. Tapi ini TAE, Tai itu Dayak, nama satu ketemenggungan Dayak. Jadi saya melihat di situ tentang agama lokal. Di Kalbar ini, bahkan di Borneo ini adalah rumah bagi banyak budaya, banyak agama. Agama lokal Borneo ini banyak sekali. Hampir setiap komunitas kecil itu agamanya sendiri, agama lokalnya. Nah, SAA ini kita dirikan itu untuk apa? Untuk menjadi wadah sebenarnya. Nah, orang belum banyak tahu. Memang kami itu kesalahan kami ya. Mungkin salah satu kelemahan kami belum terlalu banyak mempromosikan SAA. Nah, nanti kita ke depan itu kita akan promosikan supaya ini dibutuhkan. Nah, sekarang apa lahir FKUB? Di semua FKUB itu kan sebenarnya lahir karena salah satunya untuk menjembatani Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, SAA ini sebenarnya menjadi wadah untuk itu, untuk mengkaji, mendalami budaya-budaya yang ada di Indonesia yang bervariasi, yang bineka tadi, yang kemudian agama juga bervariasi. Itu adalah ladang riset yang sangat menarik, yang itu menjadi sebuah kelebihan keunggulan bagi kita Nusantara, yang kalau kita promosikan kepada dunia, itu akan menjadi kekuatan bangsa kita. Nah, lewat SAA ini, kita bisa mengeksplorasi apa yang kita miliki tentang kebinekaan dalam beragama, kemudian kita promosikan menjadi sebuah kekayaan bangsa ini, dan menjadi potensi untuk kita bangsa Indonesia, walaupun dengan bermacam-macam agama, tapi ternyata kita bisa menjadi contoh dalam pergaulan beragama di dunia. Dan kita diakui dunia kok di Indonesia ini. Ya, bahwa ada konflik-konflik itu ya biasa, nggak ada manusia di dunia ini yang nggak ini kan. Tapi ternyata kita masih mampu menghandle-nya gitu. Ya, kan kita kemudian risetnya mengapa kok konflik muncul, sejak kapan konflik itu muncul, agama dibentur-benturkan itu sejak kapan. Nah, kita perlu lihat itu supaya apa? Supaya kita bisa melihat, menyampaikan, kemudian itu hasil riset kita bisa menjadi inspirasi tentang bagaimana menghadapi masa depan umat yang berbeda dalam hal budaya dan agama ini, menjadi umat yang damai, yang bisa saling terus mengisi satu sama lain. Nah, ini SAI Pontianak insya Allah akan tetap terus kita kembangkan karena memang menjadi kebutuhan di Kalbar pada khususnya ya. Begitu menurut saya. Baik Pak. Baik Prof. Ini tadi masyarakat Dayak Tei yang ada di Sanggau Kalimantan Barat ya. Baik. Ya. Di Sanggau Kalimantan Barat ya Prof. Ya. Kalau Prof sendiri nih Betul. melihat perkembangan mahasiswa zaman sekarang dibanding mahasiswa waktu zamannya Prof dulu itu bagaimana sih terkait pemahaman isu-isu beragama, isu-isu global, terus terkait toleransi umat beragama itu bagaimana Prof perkembangannya? Kalau sekarang saya melihat ya memang anak kita ini kan ada 3 generasi yang hidup sehari ini ya. Ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z ya. Ya kalau generasi Z kan memang masih baru, generasi yang nggak bisa lepas dari gadget gitu ya, internet gitu. Nah, kalau yang kita bicarakan adalah generasi Z, ya memang sekarang mereka sangat tergantung kepada teknologi itu. Akhirnya apa yang berkembang di dalam dunia internet itulah yang menjadi asupan mereka sehari-hari. Nah, yang kita ketahui sekarang internet itu kan
sangat bebas ya, tidak ada sensor. Dunia betul-betul dunia tanpa batas, tidak ada yang rahasia sekali di internet. Nah, oleh karena itu pengaruh internet kepada generasi Z ini sangat besar. Nah, oleh karena itu menurut saya peran kita mesti kita tingkatkan untuk apa? Untuk memberikan warna-warna dalam dunia yang di internet itu, baik media sosial maupun media massa lainnya, sehingga apa? Sehingga yang diasup oleh generasi Z ini termasuk materi-materi dari kita yang lebih baik, bukan materi-materi sampah yang hoax dan seterusnya. Kan banyak sampah di internet. Nah, ini yang sangat mempengaruhi generasi Z. Nah, kalau kita tanya bagaimana perkembangannya, ya sekarang seberapa banyak yang diasup oleh generasi Z itu dari internet itu, itulah yang mempengaruhi mereka. Kalau mereka banyak membuka situs-situs yang memang radikal, ya radikal lah dia. Tapi kalau memang ada arahan dari orang tua, kemudian ini mengarahkan bagaimana menggunakan internet dan seterusnya, maka dia akan bagus. Nah, peran orang tua menjadi sangat penting. Oleh karena itu sekarang kita nggak bisa mau melihat secara umum bagaimana, karena perbedaan itu sangat ini ya, sangat banyak. Kalau saya bilang secara umum itu bagus, nggak bisa juga. Karena itu di beda kecamatan satu Pontianak aja itu tipologinya sangat bervariasi. Ya, sangat bervariasi. Tapi satu hal yang bisa kita lihat dari generasi Z itu adalah bahwa mereka memang sangat tergantung pada konsumsi internet itu. Maka peran pendidikan, lembaga pendidikan pertama, keluarga itu menjadi sangat penting. Nah, asupan yang mereka akan ambil itu perlu kita isi. Kita sebagai orang-orang di studi agama-agama perlu membuat konten-konten itu ya. Kalau generasi X ini kan relatif masih punya bekal-bekal dari dulu ya. Dia ada seperti saya mungkin masuk X gitu ya. Atau Y mungkin ya. Ya, mungkin Y kalau saya. Ya X tuh misalnya senior saya lah gitu kan. Ya, kalau Mbak Zaim kan itu Y gitu ya, Y gitu. Nah, kalau Aditya ini kayaknya masih di Z kayaknya. Nah, jadi kembali kepada mahasiswa sekarang, menurut saya mahasiswa sekarang ini sampai saat ini memang kalau kita lihat dari secara umum di Indonesia ya kerangka norma yang berlaku di Indonesia, masyarakat Indonesia ini masih kuat, jadi masih bisa mengontrol masyarakat lah gitu ya. Tetapi banyak juga generasi-generasi yang tersesat. Nah, walaupun ini semacam gunung es. Nah, kalau kita riset, maka kita perlu galakkan riset-riset tentang perkembangan generasi Z sekarang ini. Misalnya bagaimana sih sebenarnya kecenderungan keberagamaan mereka gitu. Bagaimana sikap-sikap kehidupan mereka, apa yang penting bagi mereka saat ini, apakah agama itu penting bagi mereka atau enggak gitu. Ini mesti kita jawab, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengisi apa yang mereka butuhkan sebenarnya, yang itu membantu mereka untuk menyiapkan masa depan, shaping their future gitu ya. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita lihat dari kita sebagai para pengkaji studi agama-agama. Ya, mungkin 2 pertanyaan dari saya lagi ya, Prof. Ini saran-saran untuk mahasiswa dari Prof untuk mahasiswi saat ini, terutama di studi agama-agama sendiri, dari Prof itu bagaimana? Ya, pertama tadi saya sampaikan Anda sebagai mahasiswa SAA harus berbangga. Anda tersesat di jalan yang benar. Itu yang paling utama. Yang kedua, terus berjuang. Jangan mudah menyerah. Ya, wala tayasu min rauhillah, ya. Nah, itu yang kedua tuh. Terus berjuang. Pasti ada jalan, ya. Jangan menyerah. Kalau ada kesulitan, yang ketiga harus berjejaring. Nah, harus berjejaring. Kalau sudah di Jogja, berjejaring dengan teman-teman yang lain. Di Pontianak, kita akan sambungkan dengan jaringan yang lain. Supaya apa? Karena berjejaring itu adalah inti dari kemajuan kita bersosial. Kalau kita banyak jaringan, insya Allah kita akan berkembang dengan baik. Ya. Nah, jadi mungkin 3 itu yang penting. Ya. Nah, tentu banyak lagi yang penting yang lain. Misalnya tetap
uh, punya apa ya, punya etos kerja yang baik misalnya kan, terus punya visi ke depan, jangan berubah-ubah gitu ya, jangan mudah dapat pengaruh dari luar sehingga tidak kokoh pendirian misalnya gitu ya. Nah itu banyak hal ya, tapi ini kan bisa dikaji. Tetapi yang paling utama menurut saya, bersyukurlah Anda sudah masuk di SAA, karena masa depan SAA itu sangat besar. Tidak perlu cari kerja harus PNS, nanti bisa. Gitu. Nah, banyak kok lulusan CRCS sudah doktor tuh, banyak yang dipakai lulusan CRCS itu. Ya, belum doktor aja, belum lulus saja udah diambil orang lain. Ya. Nah, nanti lulusan SAA UIN Jogja itu cepat. Nah, sekarang tanya sama Mbak Saif, S2 UIN Jogja yang lulus itu yang nganggur berapa orang? Nah, itu ada aja itu. Nah, kenapa? Karena memang keahlian CRCS itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau mikirnya cuma PNS ya hanya 4 formasi yang ada di Kementerian Agama. Ada penyuluh kan, ya ada guru. Jadi sekarang untuk guru, SAA itu bisa jadi guru, semua itu bisa jadi guru. Tinggal ambil sertifikasi, jangan salah. Ya, jadi SAA, PNS juga peluangnya besar. Penyuluh agama, SAA, konsultan konflik, resolusi konflik. Apa? Untuk moderasi beragama itu harusnya orang SAA. Kementerian Agama sekarang punya program tuh moderasi beragama, dan setiap kampus ada pusat moderasi beragama. Ya, jadi lulusan SAA itu sangat besar peluang kerjanya. Nah, ya. Kalau nggak ada kerjaan nanti bilang, kita arahkan kan. Kira itu dia. Dia anak SAA, apalagi lanjut terus, karena beasiswa untuk SAA itu paling banyak. Religious studies itu banyak beasiswanya, tapi yang penting jangan sampai tidak memenuhi syarat. Bahasa harus dikuasai. Kalau mau kuliah luar negeri ya bahasa dikuasai. Ya. Nah, jadi bahasa itu kalau kata Mbah Kakung saya itu ilmu alat. Kalau orang mau belajar tafsir bahasa Arab sama. Bahasa itu ilmu alat. Mau belajar tentang Jawa harus bisa bahasa Jawa. Ya kan? Mau belajar tentang Dayak harus bisa bahasa Dayak. Saya bisa bahasa Dayak. Bahasa Dayak banyak sekali, ada 200 lebih bahasa Dayak. Saya bisa 5 di antara 200 lebih. Lumayan kan? Ya, nanti kalau belajar bahasa Dayak Desa sama saya, belajar bahasa Dayak Iban sama saya, belajar bahasa Dayak Kanayan sama saya boleh kalau yang mau. Jadi kalau ada teman-teman dari Jogja, dari Bandung, semua yang ada di sini di Indonesia, kalau mau riset ke Kalimantan Barat, masih banyak peluang risetnya tentang suku Dayak, suku Melayu, dan suku-suku lain yang ada di Kalbar, keberagamaan lokal yang banyak itu, silakan kontak saya, kita kerjasama. Saya akan support. Ya. Mohon izin, Prof. Undangan saya kasih undangan. Ya. Mohon Itu izin. ya. Saya undang teman-teman semuanya untuk riset di Kalbar. Kalau mau KKN ke Sarawak pun kasih tahu saya. Insya Allah kita support. Mau keluar negeri siapkan paspor. Kita akan naik mobil dari Pontianak sampai ke Sarawak sana. Ya. Mohon izin, Prof. Saya jangan lupa kalau ke Pontianak bawa paspor ya, supaya bisa nyetir mobil. Jadi nanti nyetir memandu, kalau bahasa orang Malaysia memandu atau nyopir mobil dari Pontianak sampai ke Kucing sana. Ya. Siap. Mungkin tadi Pak, ya silahkan. Terima kasih. Ya. Prof, ini sedikit saya menyampaikan, Prof. Bulan September atau Oktober yang 22 saya sempat ke Hotel Orchid mengisi acara workshop. Ternyata yang saya isi semuanya, saya tanya, itu non-Islam. Saya repot juga waktu itu. Dari seberang katanya itu semuanya adalah pejabat desa. Ada kepala desa, ada PBD, ada apa itu saya tanya sebenarnya. Saya kan gak enak juga mau ngomong ini, ngomong apa ini. Saya orang semuanya non-Islam. Saya itu ya pemerintahan desa emang. Nah, makanya saya sebenarnya mau riset ke sana itu. Nanti sekali-sekali bisa mampir ke Prof kalau bisa ke perguruan tingginya Prof untuk konsultasi masalah itu. Bisa, Prof ya? Terima kasih, Prof. Sangat bisa. Saya undang. Kalau perlu undangan, saya undang. Saya bikinkan surat. Saya sekarang baru sekitar berapa bulan ya, Pak Nopi, diminta Pak Rektor untuk menjadi Direktur Pasca Sarjana YIN Pontianak. Nah, kalau Pak Abdul Hadi mau ke Pontianak, kasih tahu saya kasih bikin surat undangannya. 2 kali Prof saya ke Orchard Gajah Mada itu 2 kali ke sana, Pak. Ya karena belum pernah saya
Prof. Ya, Ini itu saya kan belum tinggal tahu ya. ya itu 2 menit saja ke Pontianak. Pak Abdul Hadi risetnya tentang apa? Bidang kajiannya tentang apa? Ya, kajiannya tentang hukum Islam. Sebenarnya saya kan pasnya di hukum Islam. Di HKI saya, di S3 HKI saya. Hukum Islam. Ya, oke. Kalau hukum Islam banyak sana, silakan. Nanti kasih kabari, kita undang. Iya, Ya, kalau perlu siap-siap. surat undangan, kalau perlu surat undangan kita undang. Tapi kalau perlu duit, saya nggak punya. Saya harus minta dulu sama Pak Nopiansah nih, baru saya dapat. Oke, Prof. Siap. Nanti saya uangnya siap, Prof. Pesawatnya siap. Kita kolaborasi nanti. Saya punya jurnal, ada jurnal SAA ya. Jurnalnya namanya Al-Albab. Al-Albab Borneo Journal of Religious Studies. Jurnal itu terbit dari tahun 2012 sampai sekarang, Sinta 2. Ya, silakan kalau punya artikel-artikel tentang religious studies, tentang SAA, kirim ke Al-Albab dengan bahasa Inggris yang bagus. Nah, insya Allah kita terbitkan. Itu sudah terbit sejak tahun 2012 sampai sekarang, 2 kali setahun. Alhamdulillah masih bertahan di Sinta 2. Nah, dan sudah banyak membantu teman-teman yang mau lulus S3 di UIN Jogja, kan harus Sinta 2. Yang mau lektor kepala Sinta 2, silakan kirim ke saya. Insya Allah kalau bagus kita terbitkan. Kalau belum bagus kita kasih catatan-catatan. Nah, untuk SAA kita utamakan. Banyak yang masuk dari lain-lain. Saya tolak lah kalau yang lain-lain. Nah, kita undang sekali lagi, silakan. Saya bisa membantu teman-teman. Karena Al-Albab Borneo Journal of Religious Studies itu dibuat untuk kita. Untuk menjadi wadah kita bersama para sarjana atau akademisi di bidang religious studies. Baik, Prof. Berhubung waktunya sudah menunjukkan jam 9 lebih, mungkin ada closing statement dari Prof. Zai sendiri untuk menutup acara 1 jam bersama Profesor. Silakan, Prof. Terima kasih. Sebagai closing statement, saya merasa berterima kasih sebagai orang pertama dalam program 1 jam bersama Profesor ini. Saya sangat terhormat. Terima kasih kepada Pak Ketua ASAI dan seluruh jajaran. Ini menjadi yang pertama. Kalau ada yang salah-salah, kurang-kurang mohon dimaafkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa SAA adalah sebuah program studi yang sangat potensial, yang sangat dibutuhkan sampai kapanpun, karena kita semakin menyadari bahwa kita hidup di masyarakat yang global, masyarakat yang plural, seperti semboyan bangsa Indonesia yang kita pegang sudah sekian lama, yang sampai sekarang kita pertahankan dan akan terus menjadi moto bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Dan ternyata perbedaan-perbedaan itu semakin kita kaji, semakin kita dalami, semakin kita pahami, semakin kita mengerti tentang perbedaan-perbedaan yang kita miliki, maka ternyata dunia ini semakin menarik. Oleh karena itu SAA menjadi semakin menarik dan semakin strategis untuk kita di dalam kehidupan ini. Dan untuk itu saya senang sekali, saya merasa bangga menjadi guru besar dalam bidang religious studies. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan tentu banyak kesalahan, banyak yang gurau-gurau tadi. Kalau ada yang salah-salah itu, mudah-mudahan mohon dimaafkan. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya untuk saling belajar saja ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir dan berbincang hari ini, khususnya kepada teman-teman yang jauh-jauh ini dari Pontianak juga, dari lain-lain juga. Saya belum kenal, salam kenal. Mudah-mudahan kita jumpa di dunia nyata, dari dunia maya menjadi dunia nyata. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.